Halo, saya Lucy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips dan trik menjawab soal manajerial sosiokultural. Soal manajerial dan sosiokultural dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Integritas diri. 2. Semangat berprestasi. 3. Kreativitas kerja. 4. Kemampuan berinovasi. 5. Orientasi pada pelayanan. 6. Kemampuan orientasi kepada orang lain. 7. Kemampuan beradaptasi. 8. Pengendalian diri. 9. Kemampuan bekerja mandiri. 10. Tuntas bekerja mandiri serta bekerja sama dalam kelompok. 11. Kemauan serta kemampuan belajar berkelanjutan. 12. Kemampuan mengoordinasi orang lain. Mari kita bahas satu persatu. 1. Integritas diri. Soal integritas diri adalah soal untuk mengetahui tingkat totalitas pada pekerjaan atau bidang yang digeluti. Soal integritas juga berguna untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati, dan keberanian seseorang dalam mengatakan benar atau salah tanpa rasa takut terhadap risiko yang akan diterimanya. Tip dan trik. Tes integritas diri harus dipahami dan dijawab sesuai dengan keberanian sesuai dengan isi dalam hati, jujur, tegas, dan disiplin. Sebab, seseorang yang berintegritas tinggi akan dihormati dan disegani orang lain sehingga layak mendapat tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengatur urusan penting yang menyangkut rakyat banyak. Contoh soal 1. Rekan kerja saya sering terlambat berangkat ke kantor, maka saya A. Melaporkan kepada atasan. B. Ikut datang terlambat. C. Biarkan saja, jika ketahuan pasti dimarahi. D. Mengingatkan. E. Pura-pura tidak tahu. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan, yakni melaporkan kepada atasan. Kunci jawaban, A. Contoh soal 2. Rekan kerja Anda sering merekayasa laporan keuangan, maka Anda A. Tidak akan ikut-ikutan. B. Memengaruhi teman untuk membencinya. C. Mencemoohnya. D. Mengingatkan. E. Pura-pura tidak tahu. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah tidak ikut-ikutan. Kunci jawaban, A. 2. Semangat berprestasi. Soal semangat berprestasi merupakan soal yang digunakan untuk mengukur tingkat motivasi dan kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugas untuk meraih tujuan atau cita-cita dalam bekerja. Seseorang yang memiliki semangat berprestasi tinggi dapat meraih kesuksesan dalam berkarir. Tip dan trik. Menghadapi soal semangat berprestasi, kita harus memilih jawaban yang menunjukkan sebuah usaha untuk menjadi yang terbaik atau nomor 1. Contoh soal 1. Saya sering gagal, maka A. Saya putus asa. B. Saya mudah menyerah. C. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki. D. Hal itu memang sudah takdir saya. E. Bersedih. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki. Kunci jawaban, C. Contoh soal 2. Kantor Anda akan mengadakan pelatihan pada hari Sabtu dan Minggu, maka Anda A. Tidak akan ikut-ikutan. B. Hari libur lebih baik di rumah saja. C. Hari libur hari keluarga. D. Mengingatkan orang lain untuk tidak ikut. E. Mengikuti acara sampai selesai. Pembahasan. Hal yang paling tepat adalah mengikuti acara sampai selesai.
Kunci jawaban, E. 3. Kreativitas kerja. Soal kreativitas kerja bertujuan untuk mengukur daya cipta seseorang untuk lebih kreatif dalam bekerja, baik dari benda fisik, cara, atau sistem dalam bekerja. Untuk meningkatkan kreativitas, dapat dilakukan dengan memperbanyak sharing tentang ide-ide kreatif dengan orang yang lebih pintar. Tip dan trik. Menghadapi soal yang berkaitan dengan soal kreativitas kerja dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan hal-hal yang kreatif. Contoh soal 1. Pada saat rapat, baju teman perempuan Anda terlihat robek, sedangkan Anda laki-laki, maka Anda A. Akan memberitahunya saat itu juga. B. Memberitahu teman perempuan lain untuk memberitahu. C. Cuek saja. D. Menertawakan. E. Memberinya pesan lewat ponsel. Pembahasan. Hal yang paling tepat adalah saya memberitahu teman perempuan lain untuk memberitahu. Kunci jawaban, B. Contoh soal 2. Koneksi internet kantor Anda mati, sedangkan Anda harus mengirim laporan secepatnya, maka Anda A. Mencari pinjaman modem. B. Mencari alasan untuk tidak mengirim. C. Memperbaiki koneksi internet yang terputus. D. Beristirahat sambil menunggu internet menyala kembali. E. Senang. Pembahasan. Hal yang paling tepat adalah mencari pinjaman modem. Kunci jawaban, A. 4. Kemampuan berinovasi. Soal kemampuan berinovasi masih berkaitan erat dengan tes kreativitas. Dalam soal kemampuan berinovasi seseorang dituntut untuk berpikir yang berbeda dari biasanya agar tercipta sesuatu yang baru, baik berupa benda fisik, cara, maupun sistem. Tip dan trik. Menjawab soal kemampuan berinovasi dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan kemampuan untuk menciptakan hal yang baru inovasi. Contoh soal 1. Pada saat diminta mengajukan pendapat, saya A. Tidak pernah melakukannya. B. Sangat antusias. C. Memberikan pendapat yang berbeda, tetapi sesuai dengan konteks. D. Diam saja. E. Menjawab tidak tahu. Pembahasan. Hal yang paling tepat adalah jawaban memberikan pendapat yang berbeda sehingga dapat menunjukkan sesuatu yang baru inovatif tetapi sesuai dengan konteks. Kunci jawaban, C. Contoh soal 2. Bagi saya inovasi adalah A. Didapat dari membiasakan diri. B. Sesuatu yang dapat dilatih. C. Bukan sesuatu yang istimewa. D. Digunakan untuk membangun dan mengembangkan segala hal. E. Pembeda. Pembahasan. Inovasi digunakan untuk membangun dan mengembangkan segala hal. Inovasi dapat digunakan untuk mengembangkan atau menciptakan hal baru, baik berupa benda fisik, cara, maupun sistem. Kunci jawaban, D. 5. Orientasi pada pelayanan. Soal orientasi pada pelayanan digunakan mengetahui pikiran, sikap, dan kecenderungan seseorang dalam lingkungan pekerjaan. Tip dan trik. Menjawab soal orientasi pada pelayanan dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan suatu kebiasaan dalam bekerja dengan tepat waktu, memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan produktif. Contoh soal 1. Pada saat istirahat, ada orang yang meminta bantuan dan sangat mendesak, maka saya A. Melaporkan kepada atasan. B. Membantu semaksimal mungkin. C. Menyuruhnya datang lagi nanti. D. Membantunya dengan meminta imbalan besar. E. Membantunya jika disuruh atasan. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah membantunya semaksimal mungkin. Kunci jawaban, B.
Contoh soal 2. Ada orang yang ingin memberi imbalan kepada saya sebesar 1 juta rupiah karena membantunya, padahal hal tersebut sudah merupakan tugas saya, maka saya A. Menolak dengan halus dan mengatakan hal tersebut tidak perlu. B. Menerima diam-diam. C. Menerima jika tidak ada yang tahu. D. Menerima setengahnya saja. E. Mengambil semua. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah menolak dengan halus dan mengatakan hal tersebut tidak perlu. Kunci jawaban A. 6. Kemampuan orientasi kepada orang lain. Soal orientasi kepada orang lain adalah soal untuk mengetahui pandangan, perhatian, kecenderungan, dan sikap Anda terhadap orang lain dalam bertoleransi untuk saling menerima atau saling membantu. Tip dan trik. Menjawab soal kemampuan orientasi kepada orang lain dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain seperti tolong-menolong, berupaya berperilaku baik kepada orang lain, atau kekompakan tim dalam bekerja sama. Contoh soal 1. Teman Anda membutuhkan bantuan Anda, maka Anda A. Membantunya dengan senang hati. B. Diam saja karena Anda tidak dapat mengerjakan. C. Diam saja karena Anda sedang sibuk. D. Menyuruhnya mengerjakan sendiri. E. Pura-pura sibuk. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah membantu dengan senang hati. Kunci jawaban A. Contoh soal 2. Pendapat Anda ditolak oleh teman Anda, maka Anda A. Akan menolak pendapatnya lain waktu. B. Menerima dengan senang hati. C. Merasa sakit hati. D. Marah. E. Memusuhi teman Anda. Pembahasan. Saya akan menerima penolakan tersebut dengan senang hati. Kunci jawaban B. 7. Kemampuan beradaptasi. Soal kemampuan beradaptasi bertujuan mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tip dan trik. Menjawab soal kemampuan beradaptasi dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menyukai sebuah perubahan pada lingkungan kerja. Perubahan lingkungan tersebut dapat berupa suasana, rekan, atau peraturan baru dalam lingkungan pekerjaan. Sebab, seseorang yang mampu beradaptasi di lingkungan baru, dapat menjadi pribadi yang selalu maju dan prestasinya semakin optimal. Contoh soal 1. Anda akan dipindah tugaskan ke luar kota, sikap Anda adalah A. Menolak tugas tersebut. B. Menerima tugas walaupun harus kembali beradaptasi dengan lingkungan yang baru. C. Protes kepada atasan. D. Meminta waktu untuk berpikir. E. Mengundurkan diri dari pekerjaan. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah menerima tugas walaupun harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jawaban tersebut adalah jawaban yang paling tepat untuk menunjukkan sikap adaptasi yang baik. Kunci jawaban B. Contoh soal 2. Anda mendapat ketua yang baru, sikap Anda adalah A. Menolak kedatangan ketua tersebut. B. Mengajaknya berkenalan. C. Mempelajari karakter ketua yang baru. D. Cuek saja. E. Tidak peduli. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah mempelajari karakter ketua yang baru. Sikap tersebut menunjukkan sikap mampu beradaptasi. Kunci jawaban C. 8. Pengendalian diri. Soal pengendalian diri bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengendalikan diri ketika menghadapi atau berada di situasi yang tidak disukai, seperti lingkungan kerja yang tidak kondusif, konflik dengan rekan kerja, atau dimarahi oleh atasan. Tip dan trik. Menjawab soal pengendalian diri dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan sikap kedewasaan. Kedewasaan yaitu pandangan dan pemikiran yang matang dalam menghadapi suatu permasalahan di lingkungan pekerjaan.
Contoh soal 1. Teman Anda merusak tas yang baru saja Anda beli. Sikap Anda adalah A. Memarahinya. B. Memintanya untuk mengganti dengan tas yang baru. C. Memberitahunya dan jika ia akan memperbaiki, tidak menolak. D. Menyuruhnya memperbaiki. E. Pasrah. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah memberitahunya dan jika ia akan memperbaiki, tidak menolak. Sikap ini menunjukkan sikap mampu mengendalikan diri dengan baik walaupun tas yang baru saja dibeli telah dirusak. Kunci jawaban C. Contoh soal 2. Anda sudah berencana untuk pergi liburan dan mengambil cuti. Namun, ternyata rencana Anda gagal karena ada saudara yang datang ke rumah. Sikap Anda adalah A. Menerima dengan lapang dada, karena kejadian tersebut di luar kehendak. B. Marah kepada diri sendiri. C. Membenci diri sendiri. D. Menyalahkan saudara. E. Merasa sakit hati. Pembahasan. Sikap yang paling tepat adalah menerima dengan lapang dada, karena kejadian tersebut di luar kehendak. Jawaban tersebut sebagai wujud dari pengendalian diri yang baik. Kunci jawaban A. 9. Kemampuan bekerja mandiri. Soal kemampuan bekerja mandiri adalah kemampuan yang menunjukkan bahwa seseorang mampu bekerja secara mandiri atau tidak bergantung terhadap orang lain. Tip dan trik. Menjawab soal kemampuan bekerja mandiri dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang mengarahkan tindakan seseorang untuk mengerjakan tugas dalam pekerjaan secara mandiri dan mengambil keputusan dengan percaya diri melalui pertimbangan yang matang. Contoh soal 1. Anda mendapat tugas yang berat dari atasan, maka Anda A. Menolak tugas tersebut. B. Menerima tugas tersebut dan mengerjakan tanpa bantuan dari orang lain. C. Protes kepada atasan. D. Meminta orang lain untuk membantu. E. Mengundurkan diri. Pembahasan. Hal yang paling tepat untuk dilakukan ketika mendapat tugas yang berat dari atasan adalah menerima tugas tersebut dan mengerjakan tanpa bantuan dari orang lain. Jawaban tersebut menunjukkan sikap mampu bekerja secara mandiri. Kunci jawaban B. Contoh soal 2. Saya mendapat tugas rahasia dari atasan, tetapi saya kesulitan dalam mengerjakan tugas, maka saya A. Akan meminta bantuan dari orang lain secara diam-diam agar atasan tidak tahu. B. Mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin tanpa menceritakan dan meminta bantuan orang lain. C. Mengundurkan diri karena merasa tidak mampu. D. Merasa tertekan. E. Menceritakan kepada orang lain agar dibantu. Pembahasan. Jawaban yang paling tepat dan menunjukkan sikap kemampuan bekerja secara mandiri adalah mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin tanpa menceritakan dan meminta bantuan orang lain. Kunci jawaban B. 10. Tuntas bekerja mandiri serta bekerja sama dalam kelompok. Soal tuntas bekerja mandiri bertujuan untuk menilai keefektifan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan tuntas dan tidak ada tanggungan yang lain. Adapun bekerja sama dalam kelompok adalah sikap yang menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok dengan berbagai kondisi dan situasi. Tip dan trik. Menjawab soal tuntas bekerja mandiri serta dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang menunjukkan karakter seseorang yang efektif dalam melaksanakan tugas dan dalam menyelesaikan permasalahan dengan tangkas, tegas, dan cekatan walau berada pada situasi yang sulit. Adapun soal bekerja sama dalam kelompok dapat diselesaikan dengan memilih jawaban yang menunjukkan rasa toleransi dan menghargai orang lain ketika melakukan kerja secara berkelompok atau tim. Contoh soal 1. Menurut teman Anda, dalam mengerjakan tugas, Anda cenderung orang yang A. Selalu tuntas dan tepat waktu. B. Tuntas, tetapi selalu meminta perpanjangan waktu. C. Tidak pernah tuntas. D. Jarang-jarang mengerjakan dengan tuntas. E. Tuntas dengan bantuan orang lain. Pembahasan. Jawaban yang paling tepat adalah selalu tuntas dan tepat waktu. Jawaban ini menunjukkan sikap selalu tuntas di dalam mengerjakan apapun.
Kunci jawaban A. Contoh soal 2. Atasan saya meminta saya untuk menjadi koordinator kelompok, padahal saya tahu kelompok tersebut sulit untuk diajak kerja sama, maka saya A. Akan meminta mundur dari koordinator. B. Mengevaluasi semua anggota kelompok dan menghukumnya. C. Meminta atasan untuk membubarkan kelompok dan menggantinya dengan orang-orang baru. D. Mencari cara agar mereka mau diajak kerja sama. E. Memarahi semua anggota kelompok. Pembahasan. Sikap yang paling tepat adalah mencari cara mereka mau diajak bekerja sama. Jawaban ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat karena menunjukkan sikap tanggung jawab dalam bekerja kelompok. Kunci jawaban D. 11. Kemauan serta kemampuan belajar berkelanjutan. Soal kemauan serta kemampuan belajar berkelanjutan adalah keinginan atau niatan seseorang untuk belajar dan berkembang tanpa batasan waktu dan batasan umur. Tip dan trik. Soal kemampuan serta kemampuan belajar berkelanjutan dapat diselesaikan dengan memilih jawaban atau respons Anda yang terkait dengan kemauan serta kemampuan Anda ketika diberikan kesempatan untuk belajar berkelanjutan. Contoh soal 1. Bagi Anda, hari Sabtu dan Minggu adalah hari keluarga setelah 5 hari bekerja, ketika tiba-tiba kantor menugaskan Anda mengikuti diklat sesuai dengan bidang yang Anda kuasai. Respons Anda. A. Menolak tugas tersebut. B. Mengusulkan kepada atasan jangan melakukan diklat pada hari libur. C. Mengajukan izin untuk tidak mengikuti diklat tersebut. D. Menerima tawaran diklat agar kemampuan bertambah. E. Mengusulkan agar memberi tugas kepada karyawan lain yang belum berkeluarga. Pembahasan. Dari soal di atas, jawaban yang paling tepat dan menunjukkan mempunyai kemauan untuk terus belajar adalah jawaban menerima tawaran diklat agar kemampuan bertambah. Jawaban lain yang ditawarkan tidak menunjukkan adanya kemauan yang besar untuk berkembang dan belajar. Kunci jawaban D. Contoh soal 2. Teman Anda tidak dapat mengikuti diklat dan atasan Anda menawarkan kepada karyawan yang ingin mengikuti diklat selama 2 hari. Respons Anda. A. Mengajukan diri untuk mengikuti diklat tersebut. B. Mengajukan orang lain untuk mengikuti diklat. C. Diam saja. D. Meminta kepada atasan untuk menunjuk salah satu karyawan. E. Pura-pura tidak tahu. Pembahasan. Jawaban yang paling tepat yang menunjukkan kemauan serta sikap ingin belajar berkelanjutan adalah jawaban mengajukan diri untuk mengikuti diklat tersebut. Jawaban yang lain tidak menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai keinginan untuk belajar berkelanjutan. Kunci jawaban A. 12. Kemampuan mengkoordinasi orang lain. Kemampuan mengkoordinasi orang lain adalah sikap yang tidak semua orang miliki. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan sifat kepemimpinan yang melekat pada seseorang. Apakah orang tersebut mampu mengkoordinasi dan menyelesaikan masalah terkait orang lain ataukah tidak? Tip dan trik. Menjawab soal kemampuan mengkoordinasi orang lain dapat dilakukan dengan memilih jawaban yang mengarahkan suatu kemampuan untuk mengkoordinasi orang lain dalam menangani suatu kasus yang muncul di lingkungan kerja. Contoh soal 1. Anda ditunjuk menjadi koordinator acara pada pentas seni hari jadi kabupaten, menggantikan rekan Anda yang sedang sakit. Hal yang Anda lakukan saat itu adalah A. Mengundurkan diri karena waktu terlalu mepet. B. Meminta orang lain menggantikan posisi Anda. C. Berkoordinasi dengan pimpinan dan seluruh panitia untuk mencari jalan keluar. D. Meminta atasan menurunkan banyak biaya agar acara berjalan lancar. E. Membiarkan keadaan seperti semula. Pembahasan.
Jawaban yang paling tepat dan menunjukkan sikap mampu berkoordinasi adalah berkoordinasi dengan pimpinan dan seluruh panitia untuk mencari jalan keluar. Jawaban lain yang ditulis tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab dan tidak mempunyai kemampuan untuk berkoordinasi. Kunci jawaban C. Contoh soal 2. Selama saya menjabat sebagai ketua kelas, keadaan kelas berjalan tertib, tetapi ketika posisi tersebut digantikan oleh orang lain, keadaan menjadi sangat ramai, bahkan mendapat teguran dari kelas lain. Sikap saya adalah A. Meminta wali kelas menunjuk saya kembali sebagai ketua. B. Mendiamkannya. C. Menurut saya itu bukan urusan saya karena saya bukan ketua lagi. D. Berbicara empat mata dengan ketua baru dan bersama-sama mencari jalan keluar tanpa bermaksud menggurui. E. Melapor kepada kepala sekolah. Pembahasan. Saya akan berbicara empat mata dengan ketua baru dan bersama-sama mencari jalan keluar tanpa bermaksud menggurui. Sikap yang paling tepat dan menunjukkan sikap mampu berkoordinasi dengan baik dengan orang lain, meskipun saya tidak lagi menjabat sebagai ketua. Kunci jawaban D. Bila memerlukan soal untuk berlatih silahkan kunjungi www.tribuanaedu.com. Selamat berlatih.